Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan sahabat Nabi Abu Sufyan bin Haris radhiyallahu anhu yang menggali kuburan sendiri. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Kisah. Abu Sufyan bin Haris masih saudara sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Haris bin Abdul Muttalib adalah saudara kandung ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ia juga saudara sesusu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama beberapa hari. Sebagian besar masa hidupnya sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah Islam, justru kehabisan untuk menentang dan menghalangi dakwah beliau. Dengan kemampuannya mengubah dan merangkai syair, ia menjatuhkan dan menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai pertempuran pun ia berdiri teguh di pihak yang melawan pasukan Muslim. Sebenarnya ia telah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala belum berkenan memberikan hidayah keimanan kepadanya. Dalam pertempuran Badar tersebut, kekuatan pasukan musyrik 3 kali lipat banyaknya. Tetapi Abu Sufyan bin Haris melihat pemandangan menakjubkan yang tidak masuk akal. Pasukan berjubah putih dengan kuda-kuda yang perkasa berseliweran antara langit dan bumi, tetapi sama sekali tidak meninggalkan jejak dan menginjak bumi. Wajahnya tampak cemerlang dengan dahi-dahi yang lebar. Mereka ini yang tidak lain adalah para malaikat yang diperintahkan Allah membantu pasukan muslim menyerang dan mematahkan serangan kaum musyrikin tanpa diketahui oleh pasukan muslim sendiri. Banyak peristiwa terjadi ketika seorang muslim belum lagi menyerang, baru berhadapan saja tiba-tiba saja kepala musuhnya terkulai dan mati, atau tangannya terpotong, atau datang kepada seorang muslim dalam keadaan tertawan begitu saja seperti yang terjadi atas Abbas bin Abdul Muttalib. Peristiwa muslim atau pasukan musyrikin ini ternyata ditampakkan Allah kepada Ibnu Haris, tetapi tidak disertai hidayahnya. Begitulah bukti kebenaran itu begitu hanya dilihatnya, tetapi Abu Sufyan bin Haris tetap menjadi tulang punggung kaum Quraisy dan sekutu musyriknya dalam memerangi dan menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan syair-syairnya atau dengan pedang yang dihunusnya dalam berbagai peperangan. Bahkan ketiga saudara-saudaranya Naufal, Rabi'ah dan Abdullah bin Haris memeluk Islam, ia tetap saja kokoh dengan pendiriannya. Tak heran jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menolak menemuinya ketika ia berniat memeluk Islam menjelang terjadinya Fathul Mekah. Setelah 20 tahun terlalu, hidayah Allah datang juga menyapanya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan pasukan menuju Mekah, ia juga menggerakkan kakinya menuju Madinah untuk berbaiat memeluk Islam. Tetapi ia tidak tahu rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ia berangkat bersama anaknya yang masih kecil, Ja'far, dan saudara sepupunya yang juga berniat memeluk Islam, Abdullah bin Abu Umayyah. Ibnu Abi Umayyah ini adalah saudara dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang tokoh Quraisy yang juga sangat gencar melakukan perlawanan dan penentangan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 90 sampai 93.
Ketika tiba di Abwah, Abu Sufyan dan rombongan kecilnya bertemu dengan pasukan besar kaum muslimin yang sedang beristirahat di tempat itu. Ada kegetaran dalam dirinya dengan reputasinya selama ini dalam memusuhi Islam. Bisa jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghalalkan darahnya, tetapi tekadnya telah bulat. Apapun risikonya ia akan menghadapinya. Ia menghampiri perkemahan Muslim tersebut dan minta izin untuk menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata beliau menolak untuk menemui mereka. Ibnu Haris amat sedih menerima kenyataan tersebut. Ia berniat untuk mengasingkan diri bersama anaknya dan akan membiarkan diri tanpa makan dan minum sampai mati kelaparan. Jika memang tidak bisa bertemu dan berikrar dengan keislaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyertai beliau dalam perjalanan tersebut adalah Ummu Salamah. Ia melihat keadaan ketiga orang tersebut sangat payah dan hampir putus asa, apalagi keadaan si kecil Ja'far bin Abu Sufyan. Karena itu ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi orang yang paling menderita karena engkau." Tetapi saran Ummu Salamah ini belum cukup meluluhkan hati beliau. Tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling merasakan bagaimana sikap dan perlakuan mereka berdua ketika beliau masih berdakwah di Mekah, sehingga tidaklah mudah melupakan begitu saja. Ali bin Abi Thalib menghampiri Abu Sufyan bin Haris. Ia memberikan saran untuk mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi dan hadir di depan beliau dengan mengucap syahadat sebagai bukti keislamannya dan berkata seperti perkataan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa." Perkataan tersebut terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 91. Ali bin Abi Thalib sebagai putra didikan wahyu, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia kanak-kanaknya, tentulah sangat mengenal bagaimana meluluhkan hati beliau. Dan ketika saran ini dilaksanakan oleh Ibnu Haris dan Ibnu Abi Umayyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerling sekilas pada Ali, kemudian dengan gembira menyambut keislamannya, dan beliau bersabda seperti ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, Quran surat Yusuf ayat 92, "Pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Abu Sufyan sangat gembira dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara spontan ia mengubah syair untuk keluhuran akhlak beliau, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas jalan salah yang telah dilaluinya selama hampir 20 tahun tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat gembira dengan gubahan syair tersebut sambil tersenyum dan menepuk lembut dada Abu Sufyan. Beliau bersabda, "Dahulu engkau mengusirku dengan gigih." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Abu Sufyan cara wudu, solat dan berbagai cara peribadatan lainnya, sehingga akhirnya ia menjadi seorang muslim yang baik. Sejak saat itu Abu Sufyan tidak berani menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu lama karena rasa malu. Ia lebih banyak menundukkan mukanya. Namun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya dan memberikan kesaksian bahwa ia akan masuk surga. Beliau sering berkata tentang dirinya, "Aku sangat berharap dia akan menyusul Hamzah." Dalam perang Hunain yang terjadi tidak lama setelah terjadinya Fathul Mekah, pasukan muslim sempat kocar-kacir pada awalnya. Bahkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam bahaya. Akhirnya beliau berhasil menghimpun
kekuatan kembali dengan orang-orang Ansor sebagai pilar utamanya dan memukul balik pasukan musuh sehingga memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam proses yang begitu panjang, dari kekalahan sehingga berbalik menjadi kemenangan, kendali tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang dan dikontrol dengan baiknya sehingga beliau sukses memberikan komando yang menentukan kemenangan tersebut. Hanya anehnya, lelaki pemegang kendali tersebut tidak pernah menampakkan wajah dan tatapannya kepada beliau. Ketika suasana telah tenang dan pasukan musuh telah terusir pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengenali siapa lelaki misterius tersebut. Dan setelah menatap berlama-lama, beliau berkata, "Siapa ini?" "Oh, saudaraku, Abu Sufyan bin Haris." Sangat pendek ucapan beliau, tetapi kata saudaraku yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam laksana air sejuk yang disiramkan ke dalam hatinya kala kegersangan melanda. Masih jelas terbayang semua sikap permusuhan yang dilakukan kepada beliau selama 20 tahun. Masih juga lekat dalam ingatan penolakan beliau untuk menemuinya ketika di Abwa, tetapi tiba-tiba saja beliau menyebutnya sebagai saudaraku. Kegembiraan dan kebahagiaan yang menyebabkan air matanya mengalir dengan deras karena rasa haru dan tak tertahankan. Ia mencium dan meratapi kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia mencucinya dengan air matanya. Abu Sufyan bin Haris menghabiskan sisa waktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah demi ibadah, seolah ingin menebus ketertinggalannya selama 20 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat terlebih dahulu, ruhnya seolah memberontak untuk segera keluar menyusul kesayangan dan kekasihnya tersebut. Suatu ketika ia menggali lubang kuburan di Baqi. Padahal saat itu tidak ada seorang pun yang meninggal. Mereka yang merasa aneh dengan apa yang dilakukan penayangan aktivitasnya tersebut. Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan kuburku." 3 hari kemudian ia terbaring sakit dan makin lemah sehingga orang-orang menangisinya. Tetapi tampak sekali kepuasan dan ketentraman di hatinya yang tampil di wajahnya. Ia berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Sesungguhnya sejak memeluk Islam tidak sedikit pun berlumuran darah." Tak lama kemudian wajahnya terkulai dan ruhnya melayang menyusul kekasih yang dirindukannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pun memakamkannya pada liang lahat yang telah dipersiapkannya sendiri. Semoga dengan kisah ini membawa hikmah maghfirah dunia akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.